Bismillahirrahmanirrahim. Kisah para sahabat radhiyallahu anhum langsung menutup toko mereka ketika tiba waktu salat. Suatu hari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang berada di pasar dan tibalah waktu salat berjamaah. Setiap pemilik toko langsung menutup toko mereka dengan segera pergi ke masjid. Melihat hal ini, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, mereka inilah orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 37, yang artinya di dalam masjid terdapat orang yang di pagi dan sore hari selalu mensucikan Allah dengan mengingatnya, yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, terutama dari mendirikan salat, menunaikan zakat. Mereka takut terhadap keadaan suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang, yaitu hari kiamat. Dari kitab Bayanul Quran. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka sibuk dengan perniagaan dan jual beli, tetapi jika mendengar suara azan, mereka segera meninggalkannya dan pergi ke masjid. Ia juga berkata, demi Allah, mereka adalah para pedagang, tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berada di pasar. Lalu terdengarlah azan. Ia melihat setiap orang meninggalkan barangnya dan bergegas ke masjid, dan ia pun berkata, mereka inilah orang yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di manakah orang-orang yang selalu memujiku ketika senang dan susah? Maka sekelompok kecil manusia akan bangkit dan masuk ke surga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi, di manakah orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya dan menghabiskan malamnya dengan beribadah kepadaku dengan rasa takut dan harap? Maka sekelompok kecil manusia bangkit dan masuk surga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi, di manakah orang-orang yang perniagaannya atau perdagangannya tidak menghalanginya dari mengingat aku? Maka sekelompok kecil ketiga bangun dan masuk surga tanpa hisab. Setelah ketiga kumpulan itu masuk surga, dimulailah hisab terhadap manusia lainnya. Dicatat dalam kitab Durrul Mansur. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah dengar beberapa kisah tentang para sahabat Nabi SAW yang memiliki iman yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun mereka seorang pedagang, tetapi mampu dengan keimanan mereka yang kuat untuk melaksanakan sholat di awal waktu saat azan berkumandang. Maka ini menjadi pelajaran besar buat kita dimanapun kita berada. Kalau sudah waktu sholat, kita usahakan melaksanakannya. Kecuali kegiatan kita itu juga berkenaan dengan agama Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah membagikan zakat hingga Nabi terlewat waktu untuk qobliyah zuhur. Walaupun dalam hadis Nabi mengkodoknya ba'da asar. Jadi kita usahakan anak-anak kita, istri kita di rumah yang kita tinggalkan, mungkin saat kita berdagang atau saat kita di kantor, kita tidak ada salahnya cek apakah mereka sudah melaksanakan sholat di awal waktu atau belum. Karena hakikatnya mereka lah generator kita saat kita di luar. Kalau kita berdagang, kita usaha ya, menjadi karyawan atau apapun aktivitas kita di luar, itu semata-mata mengharapkan generator yang di rumahnya itu kuat.
Kalau generatornya kuat, lampunya juga akan semakin terang. Listrik akan semakin bagus. Dayanya cukup, ya, tegangannya kuat. Tetapi kalau generatornya lemah, maka listrik pun redup-redup. Apalagi nyalakan AC nggak kuat. Apalagi nyalain komputer juga nggak bisa. Seperti itulah kita di luar ini para lelaki mencari nafkah. Tetapi kalau di rumah kita, istri kita lalai, anak kita lalai dari mengerjakan sholat, melaksanakan perintah Allah, kita di luar tuh seperti gamang. Otak kita kemana-mana, ya, karena generatornya nggak nyambung. Maka kita ingatkan sama istri kita setiap hari. Harus ada kerjasama. Bukan berarti dia di rumah itu untuk lalai, nonton sinetron, sekarang nonton drama Korea lagi. Sampai nangis-nangis. Giliran doa pada Allah di malam hari, nggak mampu nangis-nangis. Tapi nonton drama Korea, nangis-nangis. Nah, kita ingatkan bahwa hidup ini sebentar. Ya, mudah-mudahan ta'lim ini manfaat. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.